Indonesia tengah menyiapkan generasi yang akan mengisi masa bonus demografi dan era teknologi industri 4.0. Pendidikan memiliki peran penting untuk itu. Kita semua perlu sadari hal itu, karenanya pemerintah mengajak semua pihak untuk bergerak untuk maju. Anak Indonesia harus menguasai pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan era industri masa depan. Akses layanan pendidikan diberikan seluas-luasnya kepada seluruh anak Indonesia. Program Indonesia Pintar membukakan pintu gerbang pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang beruntung, yang miskin dan rentan miskin. Dalam 4 tahun terakhir, setiap tahun tak kurang dari 18 juta anak menjadi penerima manfaatnya, baik di desa maupun di kota. Penyaluran kiat akurat menggunakan basis data terpadu yang dikelola dengan profesional. Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu, pemerintah membangun sekolah-sekolah baru di berbagai wilayah Indonesia. Sejak 2015 sampai 2018 terdapat 1.261 unit sekolah baru, terutama dibangun di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Metode ujian nasional dengan berbasis komputer semakin meluas diterapkan di sekolah-sekolah kita. Bahkan sudah banyak provinsi yang menerapkan 100% UNBK. Kita perlu melakukan lompatan lebih besar, mengejar persaingan global. Sejak tahun 2017, soal ujian nasional menggunakan high order thinking atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penggunaan dalam soal UN diterapkan untuk mendorong kemampuan berpikir kritis. Di bidang pendidikan vokasi, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dan meningkatkan angka lulusan yang siap dari lulusan SMK. Jumlah serapan tenaga kerja lulusan SMK terus meningkat setiap tahun. Tahun ini, tingkat pengangguran terbuka dari SMK berada dalam tren positif. Serapan tenaga kerja dari lulusan SMK naik dari sekitar 12 juta pada tahun 2017 menjadi 13 juta pada tahun 2018. Indonesia bahkan mencatatkan prestasi internasional dengan menjadi juara umum World Skills Competition Asia tahun 2018 dengan memborong 6 medali emas dan 3 medali perak. Memiliki keterampilan dan menguasai pengetahuan tak berarti meninggalkan penguatan karakter Indonesian. Insan cerdas cendekia yang berbudi pekerti luhurlah yang akan mewarnai dunia. Reformasi pendidikan dilakukan pemerintah dengan penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai utama yang bersumber dari Pancasila dan norma-norma diberlakukan di sekolah-sekolah. Religiositas, kejujuran, cinta tanah air, kemandirian, gotong royong, dan kerja keras diajarkan, dibiasakan, dan dibudayakan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di pusat pendidikan harus giat perkuat ikatan. Sekolah memegang peran penting untuk merangkul penting keluarga dan masyarakat dalam ikhtiar membentuk karakter generasi bangsa. Ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang melalui perkembangan zaman. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya di dunia bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan. Undang-undang ini menjadi wujud konkret perhatian pemerintah terhadap kebudayaan nasional, sekaligus menjadi pemandu arah pembangunan nasional yang diwujudkan dalam strategi kebudayaan. Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 menjadi salah satu tonggak sejarah yang telah melahirkan strategi kebudayaan yang kemudian diserahkan pada Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu wujud nyata pemajuan kebudayaan, pemerintah terus menjaga dan melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tahun 2018, Kemendikbud menetapkan 255 warisan budaya tak benda (WBTB) serta menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 30 provinsi yang kaya budayanya ditetapkan.
menjadi WBTB Indonesia. Selain itu, cukup banyak karya budaya Indonesia yang sudah diajukan kepada UNESCO untuk dapat disahkan sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Kemendikbud juga melakukan legislasi atau pencatatan cagar budaya, inventarisasi karya budaya, revitalisasi desa adat, serta pemberian anugerah kebudayaan. Tahun 2018 ini, Kemendikbud memberikan anugerah dan penghargaan kepada 51 maestro seni tradisi. Anugerah tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada para maestro yang telah mendermakan waktu dan tenaganya untuk pelestarian dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Semua kerja keras pemerintah masih akan terus berlanjut karena pembangunan adalah sebuah proses. Membangun pendidikan dan kebudayaan Indonesia membutuhkan energi yang besar. Energi untuk menuju perubahan, berubah menuju kemajuan. Untuk berubah, kita perlu bergerak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 1.700 pulau yang dihuni sekitar 250 juta penduduk. Sebuah pulau yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbatas di dunia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, bisa abstrak dan luas. Aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Kebudayaan bersikap abstrak sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami, kemudian dalam wujud ini juga berpola dan berdasarkan sistem-sistem tertutup. Penyebaran kebudayaan dan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga berbentuk kebudayaan baru. Sedangkan sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat oleh suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lain. Budaya mengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban Indonesia. Satu perkembangan penting dalam teori kultural berasal dari aliran yang meninjau kebudayaan dari sudut pandangan evolusioner. Dilihat sebagai sistem adaptif, budaya berubah ke arah keseimbangan ekosistem. Namun, kalau keseimbangan itu diganggu oleh perubahan lingkungan, kependudukan, teknologi, atau perubahan sistemik yang lain, maka perubahan yang terjadi sebagai penyesuaian lebih lanjut akan muncul melalui sistem kebudayaan. Karena itu, mekanisme umpan balik dalam sistem kebudayaan mungkin bekerja secara negatif. Apabila dikaitkan dengan negara Indonesia, maka kebudayaan nasional Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang khas dan dibandingkan, serta mencerminkan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan itu ialah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pada pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Walaupun kebudayaan setiap daerah berbeda, budaya memiliki unsur yang saling berkaitan. Masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut akan beranggapan etnosentrik atau menganggap bahwa budayanya sebagai budaya yang terbaik dan menilai budaya masyarakat hanyalah budaya standar.
Budaya juga memiliki unsur kepercayaan di dalamnya yang dipercayai oleh anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan ada bahasa serta ciri khas dari setiap daerah yang memiliki budaya tersebut. Dan juga budaya meliputi objek materi yang diwujudkan melalui teknologi serta meliputi sikap, nilai, dan juga